Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami puji Engkau Tuhan, karena berkat yang Kau berikan kepada kami, yaitu lewat napas kehidupan yang daripadamu. Kiranya berkat-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup penuh penderitaan, pergumulan, terkadang membuat kita sulit untuk bertahan. Di mana ketika penderitaan yang kita alami, penderitaan yang menghampiri kita sering merasa tidak kuat, merasa lemah, merasa tidak berguna, bagaikan hidup tak ada arti lagi. Yang dimana tanpa kita sadari, penderitaan atau pergumulan yang kita alami disebabkan oleh diri kita sendiri, karena sikap atau perbuatan kita yang tidak setia atau melanggar sehingga kita jatuh pada suatu penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga yang dialami bangsa Israel. Mereka menderita atas penghukuman karena pemberontakan dan dosa mereka terhadap Allah. Dan mereka terbuang ke Babel. Padahal Allah selalu mengingatkan dan meminta pertobatan. Namun apa yang terjadi? Mereka menolak. Sehingga mereka mendapat pengajaran dari Allah untuk mendisiplinkan mereka. Yang dimana di dalam pembuangan penghukuman itu bagi bangsa Israel teramat berat. Mereka merasakan sakit yang luar biasa. Mereka tidak mampu lagi menahan dan bagaikan hidup mereka tidak berarti lagi. Bahkan Allah menyebutkan penderitaan, luka mereka karena pembuangan itu seakan tak tersembuhkan dan teramat parah. Yang walaupun namun penghukuman itu tidak akan berlangsung selamanya. Di mana Allah akan menyatakan belas kasihan, di mana Allah memberikan pengharapan dan pertolongan. Dan inilah yang patut disyukuri bangsa Israel. Allah memberikan harapan untuk kesembuhan penderitaan yang mereka alami di dalam pembuangan, agar mereka terlepas dari segala penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harapan yang diberikan Tuhan membuat bangsa itu harus kuat bertahan. Begitu juga dengan kita. Hidup kita ini penuh dengan tantangan dan pergumulan yang terkadang sulit mengerti dan sulit untuk bisa menghadapi. Akan tetapi, penderitaan yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi justru cara Tuhan membuat kita menjadi mulia. Di mana di dalam kehidupan kita yang menderita terpuruk, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memproses kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Karena itu percayalah akan hidup kita kepada Tuhan. Marilah datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kelegaan. Kita harus sabar di dalam penderitaan, sabar di dalam kesesakan. Dan mari kita andalkan Tuhan di dalam pergumulan, di dalam persoalan dan penderitaan yang kita alami. Agar kita mendapat kelegaan atau kesembuhan dari Tuhan. Amin.